Ustadz Abdul Somad yang senantiasa dijaga Allah, saya mau tanya, apa hukum rambut apabila sudah jatuh dari kepala? Apakah disebut juga dia sebagai aurat, Pak Ustadz? Makasih. Kalau kita melihat rambut panjang, bagaimana kita tahu itu rambut laki-laki dan rambut perempuan? Karena laki-laki juga gondrong rambutnya. Maka kalau besar kemungkinan dapat rambutnya itu adalah di pesantren lil banat, semuanya perempuan, maka itu jenazah kalau meninggal dunia, maka menurut mazhab Syafi'i tetap batal wudhunya kalau disentuh oleh orang yang tak mahram. Maka kedudukan bulu rambut dengan kulit tidak beda antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang hidup. Tapi kalau ada qarinahnya, tadi antara qarinah itu adalah kalau dapat dipastikan 99,9% memang itu punya perempuan. Tapi kalau tak dapat dibedakan, maka ma ja'alallahu alaikum, Allah tidak menjadikan agama ini min haraj. Allah tidak mempersulit kita. Jadi jangan nanti sibuk adik-adik main bola tiba-tiba nggak jadi nendang. Kenapa? Ini ada rambut, laki-laki apa perempuan, mahram apa tidak? Enggak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi masalah orang mati atau hidup, maka kulitnya tetap membatalkan wudhu menurut mazhab Syafi'i. Mohon penjelasan Ustadz kiat istiqomah dalam menghadapi badai fitnah, khususnya bagi kita yang berprofesi sebagai da'i. Ini nampaknya senasib dengan saya ini. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diejek sahir, tukang sihir, kadzab, pembohong, asatirul awalin, tukang dongeng. Sedangkan Allah saja dikatakan wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Makanya kata Imam Syafi'i, siapa yang menyangka bahwa dia akan selamat dari lidah manusia, bahwa majnun, maka dia gila. Sedang Nabi Muhammad saja tak selamat dari lidah manusia, Allah saja pun tak selamat dari lidah manusia. Maksud saya Allah tak selamat ini artinya apa? Lidah manusia ini sampai mengejek Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Laqad kafara alladzina qalu wa qalatil yahudu uzairun ibnullah wa qalatin nasara al masih ibnullah. Padahal sudah dijelaskan bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah pun tetap diserang lidah manusia. Nabi Muhammad SAW mereka katakan majnun, sahir, asatirul awalin, gila, tukang sihir, kadzab, pembohong, asatirul awalin, dongeng nenek moyang. Apalagi lah kita yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Maka tidak ada yang bisa menguatkan kita selain berkata bahwa yang kita lakukan ini adalah karena Allah. Ini adalah ujian klasifikasi keimanan. Allah cuma minta satu, Allah balas dua. Yang diminta Allah cuma satu, dia balas dua. Yang pertama yang diminta Allah, falyabudu rabba hadzal bait. Banyak-banyak beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, maka dia balas dua. Yang pertama, at'amahum min ju'. Kalau kau lapar, dia akan kenyangkan engkau. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut, engkau akan amanahum min khauf. Kalau kau takut, cemas, galau, dia akan berikan engkau rasa aman. Tapi yang dua ini mesti satu alat untuk meraihnya. Falyabudu rabba hadzal bait. Tidak selesai dengan pikir, tak selesai dengan analisa. Perbanyak solawatmu, perbanyak zikirmu, perbanyak solatmu, perbanyak tasbihmu, Allah akan balas dua. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. 7. Bagaimana hukum memberi uang kepada pengamen
apabila nanti hasilnya dia pergunakan untuk kemaksiatan. Ada 3 orang bersedekah, yang satu sedekah, yang satu sedekah, yang satu sedekah. Satu orang bersedekah kepada 3 orang. Ternyata 3-tiganya orang tak betul. Yang pertama pelaku maksiat, yang kedua orang kaya, yang ketiga orang zalim. Kata orang, kamu sedekahmu mubazir, karena 3-3 orang itu tak benar, tapi dia tidak tahu. Maka kemudian apa kata Nabi? Sedekahmu kepada orang pelaku maksiat, mudah-mudahan dengan sedekahmu itu dia bertaubat. Sedekahmu untuk orang yang berbuat zina, mudah-mudahan dengan sedekahmu untuk orang yang bakhil, pelit, mudah-mudahan dengan sedekahmu itu dia selamat dari kebakhilannya. Sedekahmu untuk orang yang terakhir, orang yang zalim, mudah-mudahan dengan sedekahmu dia berhenti dari kezalimannya. Dengan syarat kita tidak tahu orang ini pelaku maksiat. Kebetulan mau cepat-cepat kita kasih, tiba-tiba orang lain ngomong. Adapun orang yang sudah jelas bahwa ini adalah sindikat, kita tahu tuh sindikat, sebetulnya ini adalah eksploitasi anak yatim. Suami istri, waktu kita berangkat pagi di lampu merah, yang buta suaminya, nanti sore pulang yang buta istrinya, bisa ganti-gantian. Kita sudah tahu, maka jangan lagi berikan, karena mereka ini hanya eksploitasi orang miskin.